Dewan Juri yang terhormat, kali ini kita bernaung pada mosi bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai tim kontra sangat tidak setuju dengan mosi kita kali ini. Namun sebelum saya menyampaikan argumen saya akan terlebih dahulu memberikan sanggahan kepada apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai tim kontra tidak mengatakan bahwa ekspor itu salah atau tidaklah baik. Namun Dewan Juri yang terhormat akan lebih baik bila menggunakan influencer dalam menyampaikan atau mensosialisasikan kebijakan-kebijakan dari pejabat pemerintah. Dewan Juri yang terhormat. Mengapa saya mengatakan demikian, Dewan Juri yang terhormat? Karena influencer memiliki atau mempunyai koneksi yang cukup baik dan mempunyai koneksi yang cukup erat bagi masyarakat yang ada di negara kita, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa saya mengatakan demikian, Dewan Juri yang terhormat? Hal ini terbukti dari begitu banyaknya pengikut-pengikut sosial media dari influencer-influencer tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, bila influencer melakukan sosialisasi kebijakan dari pemerintah atau mensosialisasikan kebijakan dari pejabat-pejabat pemerintah, maka akan semakin banyak atau maka itu akan lebih cepat tersebar kepada para masyarakat, karena para masyarakat memiliki koneksi atau hubungan yang jauh lebih baik kepada influencer, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, influencer jauh lebih baik digunakan dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pejabat pemerintah dibandingkan dengan expert. Namun apabila tim pro mengatakan bahwa bila influencer yang melakukan sosialisasi, maka influencer tidak dapat menjelaskan lebih atau lebih banyak dan lebih tepat tentang sosialisasi atau tentang kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut, maka hal ini dapat ditanggulangi Dewan Juri yang terhormat dengan melakukan atau influencer dapat mengatakan kepada para penonton atau viewersnya atau para pengikut-pengikutnya yang melihat atau menonton dia mensosialisasikan kebijakan tersebut untuk melihat atau mencek kembali atau melihat lebih banyak lagi dalam web pemerintah ataupun web Kementerian Kesehatan ataupun kementerian pendidikan dan yang lain-lainnya. Dengan begitu, Dewan Juri yang terhormat, informasi-informasi tetap akan disampaikan secara tepat dan akurat, dan informasi ini tidak akan terjadi kesalahan karena pihak influencer dapat mengatakan bahwa para masyarakat yang kurang memahami atau dapat lebih mengetahui lebih banyak tentang kebijakan-kebijakan ini dengan mengunjungi web-web dari pemerintah, yaitu web dari kementerian ataupun web-web dari pemerintah atau dinas-dinas lainnya. Dewan Juri yang terhormat, pembicara pertama dari tim pemerintah mengatakan bahwa influencer dapat menyederhanakan sosialisasi atau kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan begitu, masyarakat akan tidak dapat memahaminya atau akan memahaminya hanya sedikit saja dan tidak sepenuhnya. Namun Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa bila masyarakat tidak dapat memahami secara sepenuhnya, maka masyarakat dapat bertanya atau mengunjungi website-website terkait dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Misalnya bagaimana kebijakan vaksin di era COVID-19 tersebut, maka mereka dapat melihat kepada atau mengunjungi web-web tentang vaksin tersebut, apakah usia segini dapat melakukan vaksin dan kapan jadwalnya dan apa yang lebih diutamakan, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, informasi mengenai kebijakan-kebijakan tersebut tetap dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, dan masyarakat tidak akan keliru dalam mengambil atau menemukan kebijakan-kebijakan ini. Dewan Juri yang terhormat, pembicara pertama dari tim kontra, dari tim pro juga mengatakan bahwa masyarakat akan ikut-ikutan saja karena mereka melihat influencer dalam mensosialisasikan hal tersebut tanpa mencari lebih. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, meskipun masyarakat hanya ikut-ikutan dalam melihat atau menyaksikan kebijakan-kebijakan tersebut atau melihat influencer dalam mensosialisasikan, namun informasi tersebut pasti akan tersampaikan Dewan Juri yang terhormat. Dan informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang penting, Dewan Juri yang terhormat, di mana kebijakan-kebijakan itu akan tetap dapat disampaikan kepada para masyarakat atau para penonton-penonton yang melihat influencer tersebut melakukan sosialisasi kebijakan dari pemerintah, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, pemerintah dapat menyampaikan kebijakannya dan para masyarakat dapat mengetahui kebijakan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, saya akan sampaikan argumen saya. Saya memiliki 2 argumen pada mosi kali ini, yaitu yang pertama, mengapa pemerintah dapat lebih baik menggunakan influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya adalah yang pertama, karena influencer itu dapat menarik minat dari masyarakat.
Dewan juri yang terhormat, bila sosialisasi kebijakan dilakukan oleh para influencer, maka minat masyarakat untuk menonton dari sosialisasi kebijakan itu akan semakin tinggi. Di mana masyarakat saat ini cenderung lebih banyak menggunakan sosial media atau menggunakan handphone dan akan lebih banyak menonton sosial media daripada menonton televisi ataupun berita. Dewan juri yang terhormat, bila influencer digunakan sebagai media menyosialisasikan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, maka para masyarakat akan semakin semangat atau tetap akan merasa tertarik tentang apa yang disampaikan oleh influencer tersebut. Di mana influencer tersebut adalah salah satu orang yang mereka gemari atau mereka senangi, atau yang masyarakat anggap bahwa influencer itu pasti orang yang yang baik, sehingga mereka akan lebih tertarik dan akan setuju dengan apa yang disampaikan oleh influencer tersebut. Selain itu, dewan juri yang terhormat, mengapa influencer itu baik digunakan sebagai alat untuk sebagai media dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah adalah karena bahasa yang digunakan dari influencer lebih mudah dipahami dan dapat menggunakan bahasa yang sering digunakan dan dengar oleh masyarakat. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, influencer sering menggunakan atau berbicara atau bersosialisasi menggunakan bahasa-bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat, di mana bahasa-bahasa sosial media pasti akan sering mereka gunakan. Sehingga para masyarakat yang menonton ataupun menyaksikan sosialisasi tersebut dapat lebih mudah memahami karena para influencer menggunakan bahasa-bahasa awam yang mudah dipahami dan bahasa-bahasa sosial yang sedang tren ataupun yang lebih mudah dipahami dibandingkan bila disampaikan oleh partisipan pemerintah, di mana partisipan pemerintah pasti akan menggunakan kata-kata yang akan sulit untuk dipahami masyarakat. Dengan begitu, dewan juri yang terhormat, influencer akan dapat lebih mudah dan akan dapat menyampaikan kebijakan-kebijakan tersebut lebih baik dan akan dapat tersampaikan secara menyeluruh dan baik dan dapat dimengerti oleh masyarakat pada umumnya. Dewan juri yang terhormat, influencer juga memiliki keterkaitan kepada masyarakat, di mana influencer tersebut juga merupakan masyarakat, sehingga bila masyarakat juga digunakan dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah, maka hal ini juga dapat berdampak baik dengan dewan juri yang terhormat, di mana 40% dari masyarakat atau populasi yang ada di negara kita adalah para kaum milenial, di mana mereka lebih tertarik kepada sosial media dan teknologi. Dengan begitu, penyampaian kebijakan menggunakan influencer jauh lebih baik. Sekian dan terima kasih.